Hai semua, kembali lagi sama aku Ulia, ibu rumah tangga yang sedang belajar menata hidup untuk jadi lebih produktif dan tidak keteteran tiap minggunya. Di video kali ini aku mau sedikit cerita nih teman-teman. Jadi setelah minggu lalu aku mulai untuk mencatat dan misahin uang belanja rumah tangga dan usahaku. Ternyata itu semua masih belum cukup. Butuh konsisten dan tidak menunda, itu kunci utamanya. Karena kesalahan aku di minggu lalu itu menunda untuk mencatatnya. Aku beranggapan cuma 2000 ini nanti aja nyatetnya sekalian. Kalau dilakuin terus menerus itu membuat kita jadi bingung sendiri di akhirnya. Kok bisa? Karena kayak uang kita kok tinggal dikit ya, tapi di catatan kita masih banyak loh nominalnya. Setelah aku ingat-ingat lagi, apa ya pengeluaran yang kelewat. Oh iya, waktu itu aku beli sesuatu nih, belum aku catat ternyata. Aku catat dulu, ingat-ingat lagi, oh ini belum kecatat, dan banyak lagi. Itu sebabnya aku bilang konsisten dalam mencatatnya dan gak menunda, itu kunci utamanya. Dan di akhir bulan aku juga mulai konsisten untuk mencatat laporan keuangan pemakaian selama 1 bulan tersebut. Jadi itu bisa bikin aku untuk ngewarning diri aku sendiri, seperti total belanja yang aku keluarkan dalam bulan ini itu sebesar berapa, dan mengalami pembengkakan di mana. Apakah pengeluaran besar itu masuk dalam kategori normal atau tidak. Kalau masuknya kategori tidak normal ya, kita lihat lagi nih di tanggal-tanggal tersebut, kenapa ya pengeluaran itu bisa nyampe besar. Oh iya, ternyata aku banyak jajan, atau ternyata memang ada sesuatu yang memang kita harus mengeluarkan budget sebesar itu. Itu sebabnya mencatat dan merekap laporan tiap bulannya itu penting banget, karena bisa jadi pengingat kita nih dalam menggunakan uang kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengawasi pengeluaran kita? Masa iya kita nyuruh orang lain untuk ngitungin? Begitu juga sama dengan usaha. Aku pun mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang aku terima dan aku keluarkan dalam usaha aku. Supaya apa? Supaya aku tahu apakah usaha aku ini mengalami perkembangan atau penurunan. Untuk belanja keperluan usaha pun, aku selalu menulis dulu nih, kira-kira apa saja ya stok yang sedang kosong dan apa yang kita butuhin. Jadi saat kita belanja, kita nggak bingung apa yang harus kita belanjakan. Dan itu yang ngebuat kita jadi beli ini. Ini kita butuh loh semuanya. Dan ternyata saat dibayar, wow, nominalnya lumayan. Dan pas kita cek barang di rumah, loh ini kan masih banyak, kok kita beli lagi? Ya ini udah habis, kenapa tadi nggak dibeli sekalian ya? Itu juga penting banget untuk kita catat ya. Itu sebabnya aku mulai mencatat semua pengeluaran yang aku lakuin. Emang sih kelihatannya kayaknya ribet banget sih, apaan sih kayak gitu aja pakai dicatat-catetin. Toh juga emang kita ngeluarinnya untuk kebutuhan kita. Tapi tanpa kita sadarin, dengan kita mencatat pengeluaran yang kita lakukan, itu bisa menekan belanja-belanja yang gak penting untuk di minggu selanjutnya, bahkan di bulan selanjutnya. Susah itu karena belum dicoba. Ribet itu kalau belum kita lakuin.
Malah lebih ribet lagi kalau nantinya kita ngelakuin pengeluaran yang terus menerus yang gak bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua, jangan malas untuk mencatat pengeluaran kita sendiri ya. Yuk sama-sama kita belajar untuk jadi ibu rumah tangga yang lebih baik lagi, yang lebih produktif dan tidak keteteran tiap minggunya. Jangan lupa follow aku. Yuk kita berkembang bersama. Terima kasih.